Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiara. Tuhan mengendaki kita sebagai gereja yang hidup tumbuh di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan hati, dan selalu berusaha memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, lindungilah gerejamu senantiasa, sebab kami ini lemah. Bebaskanlah kami dari segala bahaya, dan bimbinglah kami pada keselamatan abadi yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Kuatkanlah kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam Kitab Yesaya, kita diajak untuk belajar berbuat baik, selalu mengusahakan keadilan. Itulah yang diserukan di dalam kitab Nabi Yesaya pada hari ini. Kita diajak untuk memperhatikan pengajaran Allah. Pengajaran yang mana? Pengajaran untuk selalu menghadirkan keadilan yang Allah kehendaki. Kita diajak pada masa puasa dan pantang ini berhenti berbuat jahat dan belajar untuk berbuat baik. Jika memungkinkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berkenan, mari kita mulai tinggalkan. Sehingga dengan berakhirnya masa Prapaskah, kita hidup baru, kita menjadi pribadi yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kita juga diajak untuk tidak cuek, untuk peduli. Peduli dengan siapa? Dengan sesama kita. Sesama kita yang mana? Mari kita belajar untuk memperhatikan, tidak usah jauh-jauh, tetangga depan rumah kita, kanan kiri kita atau belakang kita. Jangan sampai mereka sakit dan tidak ketahuan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Mari kita belajar untuk berbagi. Kita bisa memberi makanan yang cukup untuk hari itu. Tidak perlu sesuatu yang wah, tidak perlu sesuatu yang mengundang kerumunan. Tetapi kita bisa lakukan sesuatu yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Mother Teresa kepada kita semua, untuk selalu belajar melakukan segala sesuatunya dengan cinta dan kasih yang besar. Tetapi seringkali di saat kita dituntut, seringkali ketika ada banyak mata memandang, kita seringkali mencari pembenaran. Pemimpin kita juga melanggar protokol kesehatan. Dia yang menasehati, dia yang berkoar-koar untuk lebih ketat di dalam protokol kesehatan. Dia juga yang kadang malah memberikan izin untuk melakukan suatu kesibukan yang mengundang orang banyak. Tetapi hari ini Yesus menegur kita. Jika kita ingin berbuat baik, maka tidak perlu membela diri, tidak perlu mencari orang lain untuk bisa dipersalahkan. Di dalam Injil Matius, Yesus menegur kita yang senang mencari-cari kesalahan dan mencari pembenaran atas kesalahan orang lain. Yesus mengatakan kepada kita, kita mesti belajar mendengarkan apa yang dikatakan. Kita tidak perlu mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita tidak perlu membenarkan apa yang sudah salah dengan kesalahan yang lain, dengan sesuatu yang tidak tepat, dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jangan kita ikut-ikutan hanya
sekedar untuk mencari pembenaran diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah, tetapi bukan sendirian. Yesus mengajak kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kebaikan yang real, yang nyata, yang tidak semu. Di dalam Injil hari ini kita diajak untuk mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang terbaik untuk kita. Tidak perlu kita memperhatikan mengapa mereka melakukan, mengapa mereka tidak melakukan. Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menyebut siapa Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kita bukanlah penghakim yang utama. Kita bukanlah orang yang berhak menentukan salah benar. Tetapi kita sebagai orang beriman, sebagai wujud syukur kita, selalu belajar mengusahakan kebaikan di dalam persiaran hidup kita. Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sebagaimana Paus Fransiskus katakan, gereja Katolik masa kini yang dikehendaki ialah gereja Katolik yang rendah hati dan hidup di dalam kebersamaan dan kesederhanaan, yang tidak mengabaikan sesamanya yang menderita. Beranikah kita untuk mengasihi sebagai gereja yang hidup dengan memperhatikan, mendengarkan apa yang menjadi himbauan oleh negara kita, oleh orang-orang yang memegang kepentingan untuk kebaikan kita. Mari kita belajar untuk terlibat, untuk bangkit bersama menghadapi pandemi COVID-19 dengan sukacita, dengan kesederhanaan, dengan keterlibatan, yakni menghidupi tanggung jawab kita, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Ini adalah cara kita terlibat untuk belajar mengusahakan kebaikan di dalam hidup kita. Lebih baik kita menjadikan diri kita berkat daripada kita sibuk mengomentari orang yang mengatakan tetapi melanggarnya. Untuk apa? Mari kita dengarkan perkataannya, kita lakukan. Percayalah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita ingin hidup sebagai orang beriman yang baik, maka mestinya kita belajar untuk terus berjuang menjadi pribadi yang baik itu. Caranya bagaimana? Mari kita belajar mendengarkan sesuatu yang baik tanpa harus memandang dari mana yang mengatakan itu berasal. Tetapi jika sesuatu itu untuk memuliakan Tuhan, mengapa kita harus menunda? Lakukan sekarang. Terlibatlah dan jadilah berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.